kok malah tambah susah hidupku ya Allah, mana ya Allah, gitu ya. Jangan, jalani dulu Pak, hasilnya nunggu proses. Kalau nggak diberikan di dunia, kan ada kehidupan akhirat setelah dunia ini. Nggak dikasih di dunia kan ada akhirat Pak, gitu ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang halal haram, nggak usah kita dekati dengan pendekatan akal. Kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh, nggak usah. Ya, itu sudah ada ketetapan Allah. Kemudian wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada hukum namanya hukum syubhat. Dan hukum syubhat itu hukumnya dia itu cuma nyelip di antara halal dan haram, tapi lebih mendekati haram. Ya, nah ini lanjutannya. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berusaha untuk meninggalkan yang syubhat, antara halal sama haram belum jelas Pak, maka faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka orang itu akan terjaga dalam agamanya. Jadi kalau kita mau menjaga yang haram, mulailah jaga dari yang syubhat dulu Pak. Ya. Karena apa? Syubhat itu mendekati kepada yang haram. Ya. Jadi jangan nggak apa-apa kan cuma sedikit. Jadi kalau sedikit itu haramnya remeng-remeng. Pak, setan itu mengelabui manusia dengan cara-cara itu. Ya. Kayak apa sih contoh syubhat itu? Saya ambil contoh Bu. Saya ambil contoh ya. Ada buah jatuh, ya, nggak tahu itu buah dari pohonnya siapa, tapi jatuh di halaman rumah kita, ya. Lalu sayang nih, kalau nggak diambil, gitu kan, kita langsung makan. Itu hukumnya syubhat. Harusnya kita apa? Kita cari itu, coba deh, mana nih tetangga kanan kiriku nih kayaknya ada yang punya buah duren nggak ini? Ya? Ada duren montong Pak di depan rumah, ya, cari nggak ada, gitu ya. Oh jangan-jangan ada orang belanja di bawah mobil jatuh, lalu wah ini enak ini, sayang ini, kita makan. Syubhat, itu syubhat, karena ya, tapi kan nggak ada yang punya, ya. Nah, yang aman nih Pak, jangan kita yang makan. Yang aman, cari orang. Siapa kira-kira yang mempunyai itu? Kalau itu nggak ketemu juga, sebaiknya sumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena kalau nggak dimakan, busuk, mubazir juga. Tapi jangan kita yang makan. Kasihkan sama orang-orang yang memang dia nggak mampu. Gitu Pak. Saya jadi ingat kisah bapaknya Imam Asy-Syafi'i. Ya, pernah dengar kisah nggak Pak? Bapaknya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris, ya, Asy-Syafi'i. Bapaknya Imam Asy-Syafi'i itu terkenal seorang ulama warok, ulama zuhud. Beliau meninggalkan hal-hal yang syubhat. Pantes kalau anaknya jadi ulama besar, Imam Asy-Syafi'i. Jadi suatu saat bapaknya Imam Asy-Syafi'i Pak itu berjalan di pinggir sungai, tiba-tiba ada buah yang tergenang di sungai itu. Karena perut lapar Pak, ya, langsung diambil, ya, spontan dibuka, dimakan. Setelah dimakan baru sadar Pak, ini kan bukan milik saya, kenapa saya main makan saja? Apa yang terjadi Pak? Terjadilah penyesalan. Kata Bapak Imam Syafi'i, ini kan alirannya dari arah hulu sana, berarti saya akan cari dari mana sumber pohonnya. Ditelusuri Pak, itu Bapak Imam Asy-Syafi'i Pak. Sampai akhirnya ketemu di pinggir kali ada rumah. Ah, ini kayaknya pohon ini nih, berarti yang punya yang ada di rumah ini. Apa yang dilakukan oleh Bapak Imam Syafi'i? Dia mendatangi rumah di pinggir kali itu Pak. Akhirnya dia
mengetok pintu, lalu ditanya, kamu siapa? Aku orang yang musafir. Ya. Terus tujuanmu ke sini apa? Tuan, aku di kali jauh di sana ada buah yang hanyut di sungai ini. Lalu perutku lapar. Spontan aku buka, lalu aku makan. Maka aku merasa bahwa itu bukan milikku. Aku takut dosa, aku takut ditanya sama Allah nanti. Maka aku cari pohon ini. Ternyata pohon ini ada di depan rumah Bapak. Jangan-jangan ini pohon. Nah, ini buah bersumber dari pohon depan rumah Bapak ini. Berarti Bapak yang punya. Maka saya datang ke sini, Tuan. Saya minta supaya buah yang sudah aku makan di dalam perutku itu engkau halalkan. Masya Allah. Ya. Akhirnya, nih orang yang punya pohon ini, Pak, dia langsung mikir, wah, ini perlu dites. Ternyata yang punya buah itu, Pak, seorang ulama besar juga, yang dia sudah lama mendambakan kepingin punya mantu yang soleh. Dia punya anak perempuan, dan anak perempuannya ini solehah. Lalu langsung dipancing tuh anak. Apa kata yang punya buah itu? Aku halalkan makanan itu, tapi dengan aku halalkan buah itu ada syaratnya. Mau nggak kamu mengikuti syaratnya? Kata Bapak Syafi'i, mau. Pokoknya apapun syaratnya aku sami'na wa ta'na. Serius, serius. Apapun syaratnya aku lakukan. Lalu kata yang punya buah itu, aku punya anak gadis. Anakku nggak punya kaki, kakinya lumpuh. Lalu matanya buta. Lalu kupingnya budek, nah, gitu ya. Nah, ya, tuli. Mulutnya bisu. Kamu harus nikahin anakku. Mau kamu? Mau. Yakin nih? Anakku tuli, buta, bisu, lumpuh. Kamu mau? Mau. Yang penting makanan yang ada di perutku itu menjadi halal, enggak apa-apa. Ya, akhirnya singkat cerita, Pak, singkat cerita. Akhirnya menikahlah. Begitu diketemukan, setelah nikah diketemukan di kamar, dia bingung kan? Loh, kok bisa ngomong? Kok nggak budek? Kok bisa jalan? Ya, akhirnya dia datang ke mertuanya, Pak, nggak salah ini, Pak. Jangan sampai ketuker ini. Lalu mertuanya tersenyum. Dia mengatakan, yang aku maksud, dia kakinya lumpuh. Kakinya itu lumpuh, nggak pernah berjalan ke tempat maksiat. Mulutnya bisu, nggak pernah dia berucap-ucap, kecuali berucap sesuatu yang berfaedah, bermanfaat. Tuh telinganya budek dari maksiat, nggak pernah dia mendengarkan kata-kata maksiat. Langsung dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini sesuai dengan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Orang kalau menjaga ketakwaannya, Pak, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Coba, Pak, kalau ini anak muda cari istri sendiri, bisa dapat nggak yang kayak begini, Pak? Tapi karena ketakwaannya, Allah kirimkan tuh jodoh. Ya, maka yang belum punya jodoh, tolong jalan di pinggir sungai. Ya, nah, nanti begitu ada buah, ya, ternyata benar, Pak, ditelusuri, ya, yang punya, wah, ini nggak sesuai dengan kisahnya Bapak Imam Syafi'i. Ya nggak bisa lah, Pak. Ini nggak bisa ditiru. Ini orang-orang kayak begini ini pilihan Allah, Pak. Coba bayangkan, bapaknya Imam Asy-Syafi'i warok, zuhud, menjaga yang subhat. Ibunya solehah, Pak. Pantas gak kalau akhirnya melahirkan anak menjadi ulama besar namanya Imam Asy-Syafi'i? 7 tahun Imam Asy-Syafi'i itu sudah hafal Quran 30 juz. 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ya. 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan dari gurunya Imam
Maliki. Dan apalannya Imam Syafi'i Pak, tidak ngelotok di luar kepala. Karena sekarang banyak orang apal, ngelotok di luar kepala, akhirnya hilang. Maka kalau ngapal nggak usah ngelotok, harus ada di kepala Pak. Masuk apal, saya tuh apal ngelotok di luar kepala, ya hilang lah Pak. Orang di luar kepala, ya jangan ngelotok-ngelotok di luar kepala Pak. Itulah sekelumit kisah orang yang menjaga sesuatu yang syubhat, akhirnya Allah apa? Berikan kebaikan. Ya, itu tentang ulama bapaknya Imam Asy-Syafi'i itu. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada subhat itu sudah mendekati yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'a fihi, seperti seorang penggembala yang dia menggembalakan hewan Pak di sekitar tanah larangan. Lama-lama kan pasti akan masuk di tanah larangan itu. Nah, subhat itu seperti itu Pak. Sudah mendekati ya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa inna likulli malikin himan, dan setiap raja itu punya tanah larangan. Wa ala wa inna himallahi maharimuhu, dan larangan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan itu. Ala wa innal jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadi wa idza fasadat fasadat kullu jasadi. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah atau daging. Kalau segumpal darah daging itu baik, maka sekujur badannya akan baik. Kalau segumpal darah atau daging itu jelek, maka seluruh badannya juga jelek. Apa itu? Ala wadhalika yal qalbu, itu adalah hati manusia. Ini ada yang menarik Pak. Sesuatu halal haram, lalu hadis ini ditutup dengan hati. Apa hubungannya Pak? Nah, ini panjang nih kalau saya bahas semuanya. Ini kalau diterusin bisa sampai jam 9. Mau sampai jam 9? Nah, Pak Ustadz yang nggak mau tahu. Nah, ya. Nah, tuh. Itu pengurus ngomong double. Nggak tahu itu maksudnya double maksudnya apa itu. Saya juga nggak tahu itu, ya. Tolong dijelasin Pak. Jangan subhat. Harus jelas halal halal haram haram. Maksudnya double itu apa? Amplopnya maksudnya biar jelas ini. Kalau double amplop saya mau sampai jam 9. Pak, dari dulu saya tuh nggak pernah Pak, nggak pernah saya minta amplop. Buat apa amplopnya? Jangan gitu Pak, ini mau ikhlas Pak, jangan suka ganggu Ustadz ini ya. Ini sudah ikhlas malah dibilang amplopnya itu. Ya, kata istri saya, ngapain amplop di rumah banyak, kata istri saya gitu ya. Jadi saya nggak pernah mau minta amplop, nggak pernah ya. Saya hanya cuma minta pengertiannya saja. Baik ya. Tapi kayaknya ini penting Pak. Saya bahas bulan depan aja deh. Ya, oke ya. Karena agak nggak nyambung. Ini masalah halal haram, lalu hadis ini ditutup dengan masalah hati. Ada apa hati dengan yang halal dan haram itu? Panjang ini Pak nanti. Ya, udah nanti bulan depan insya Allah ya. Insya setuju? Nah, yang sudah setuju bulan depan harus datang. Nah, disaksikan malaikat ya. Nah, oke ya. Oke. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Masih ada sedikit waktu. Barangkali ada yang mau bertanya, mangga. Ya. Ibu. Boleh langsung Ustaz? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz, terus terang kita setelah mempelajari tentang halal haram ini baru satu hadis ya Ustaz, mungkin banyak hadis yang lain. Saya ada sebuah kisah, waktu saya umroh saya sempat terpikir ingin membawa banyak air zam-zam sebagai oleh-oleh. Tapi terus kata teman saya, setiap ke Masjidil Haram itu bawa botol aqua kosong supaya diisiin. Terpikirlah di saya ketika ada botol kosong saya mau kumpulin untuk pulangnya bawa air zam-zam. Tapi ketika teman saya bilang, "Hei, itu laisal haq," dia bilang gitu. Ketika ada botol kosong berceceran saya mau pungut, saya mau ambil, dia bilang, "Itu laisal haq, itu bukan hak kita." Akhirnya saya terpikir, ya Allah, botol kosong berceceran aja saya nggak boleh ambil karena saya pikir kan udah bukan milik umum, tapi dia bilang laisal haq, nggak boleh diambil. Dan ada satu kisah lagi, saya punya teman, dia punya anak, ketika mau mengambil makanan di atas meja itu snack, dia tanya uminya,
dia punya keluarga, ibu bapaknya alumni Gontornya. Lalu anak itu bertanya, Umi, halal atau haram? Dia bilang gitu. Jadi makanan di atas meja aja dia tanya dulu uminya ketika dia mau makan, ini halal atau haram snack-snack tersebut. Terus uminya bilang, tanya dulu punya sama abang, punya siapa itu. Dari kisah itu saya jadi merasa Masya Allah, ini luar biasa. Satu sisi saya pakai untuk mendidik anak saya, ketika dia nemu pensil, nemu apa di jalan, dia bilang, aku dapat ini, jangan, itulah salah. Saya bilang gitu ke anak saya. Tapi ketika saya mempelajari sekarang, bagaimana ketika kita begitu banyak makanan atau apa yang sudah mengalir dalam tubuh kita yang syubhat dan haram, mungkin yang dulu-dulu kita diberikan oleh orang tua kita, mungkin kita nggak tahu apa itu. Kadang-kadang kalau orang tua saya pernah yang namanya nerima duit caleg dan sebagainya ya kalau menjelang pemilihan. Atau kita juga tanpa sadar teman dapat duit caleg, ayolah makan bareng-bareng. Nah, hal-hal seperti ini. Bagaimana kita untuk yang merasa sudah berusaha hijrah dan istiqomah menjadi lebih baik, tapi udah banyak yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan minuman yang syubhat atau tidak haram. Demikian itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ungkapan ulama dari Mekah, Pak, yaitu Muhammad gurunya ulama-ulama Indonesia, Syekh Al-Maliki, ya, Hasan Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan, man akalal haram layyana qalbuhu wa tasa'a sadruhu wa hasuna adabuhu. Barang siapa yang makanan itu halal, maka akan melembutkan hati. Akan lembut hati. Kalau sudah lembut hati, tandanya lembut hati itu apa? Dia mudah menerima kebenaran. Ya, tanda lembut hati hati itu mudah untuk diajak kepada ketaatan. Ya, lalu wattasa'a sadruhu, dan akan luas dadanya. Dada itu apa? Simbol dari literasi. Dia menjadi orang yang arif, dia menjadi orang bijaksana, enggak sempit dalam memahami apapun kehidupan. Lalu hasuna adabuhu, dari makanan yang halal itu akan memperbaiki perilaku. Makanya ulama-ulama dulu kan kalau diceritain sama orang tuanya, ya, dulu ada orang tua santri nitip anak di pesantren, lalu dia curhat ke kiainya, kiai, ini anakku sudah 5 tahun 6 tahun, tapi kok anakku masih susah ya sholat, masih susah untuk diajak hal-hal yang hubungannya dengan kebaikan. Kiai-kiai itu selalu bilang apa? Coba periksa rezeki yang ada di rumah. Itu. Jadi jangan kita hanya menyalahkan pesantrennya. Ya, pesantren itu hanya cuma mengisi file otak anak kita. Tetapi makanan itu dari darah daging anak kita. Kalau makanan itu halal, makanan itu akan menjadi darah. Darah akan mensuplai oksigen, akan mensuplai ke jantung. Dari sini mensuplai ke akal. Dari akal melahirkan ide. Dari ide melahirkan pekerjaan. Dari pekerjaan melahirkan hasil. Nah, kalau dari hal yang enggak baik, akan menghasilkan yang enggak baik. Ya, memang luar biasa, Bu, masalah makanan itu. Harus kita jaga. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis, inna akbarul masoib idza ra'aitumur rajula ila baiti mirzqin haram. Musibah terbesar dalam rumah tangga ketika seorang suami itu membawa uang haram ke dalam rumah tangganya. Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah bawa uang besar kok musibah? Apa kata Nabi? Ketika seorang suami itu membawa uang haram ke dalam rumah tangganya, maka berarti suami itu telah memasukkan bara api neraka ke dalam rumahnya itu. Bara api neraka gimana, Pak? Sifatnya apa? Bara itu sifatnya panas. Rumah tangga enggak sejuk. Istri melihat suami, katanya, mas, aku lihat kamu lama-lama langsung nek, mas. Masnya bilang, kalau kamu nek, aku lihat kamu langsung memuntah, tahu. Jadi yang satu nek, yang satu mau, Masya Allah. Anak-anak nggak kerasan di rumah, ya, deket sama orang tuanya, merasa jauh dia. Begitu ibunya, bapaknya bilang, nak, aku nemenin bapakmu ada dinas di Bandung 3 hari. Jadi kamu di rumah aja ya, nak. Dalam hatinya anak itu, kenapa cuma 3 hari, mas? Kenapa enggak 1 tahun sekalian? Karena kedekatan dengan orang tua hanya kedekatan fisik, enggak kedekatan hati.
Itu suasana rumah tuh, kalau di dalam rumah itu ada rezeki yang harum. Ya, bara api neraka kita masukkan ke rumah tangga. Lalu kata Nabi, kalau itu makanan dikasihkan makan ke istrinya, ke anak-anaknya, berarti suami dan bapak itu telah tega memasukkan bara api neraka ke dalam perut istri dan anak yang dicintainya. Bukankah itu musibah yang besar? Harusnya seorang suami menjaga anak istrinya dari siksa neraka. Ini malah masukkan bara api neraka ke dalam perut anak dan istrinya. Masya Allah. Gitu ya Bu ya. Jadi ya kita belajar dari yang Ibu ceritakan tadi, ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap tadi ya, terhadap perilaku, karakter, makanan itu, gitu. Ya, ya kalau sudah dimakan kan nggak mungkin, ya sudah, berarti apa Bu? Bertaubat. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Az-Zumar surat 39 ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melewati batas, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Caranya apa? Bertaubat kepada Allah. Caranya apa? Bertaubat kepada Allah. Atau kalau ibu ngerasa kalau tobat kayaknya aku ngerasa belum afdol, karena yang saya makan kan harta. Ya udah, ibu ingat-ingat aja, harta yang dari caleg berapa itu. Nah, berikan untuk kepentingan sosial, entah untuk aspal jalan, supaya apa yang ibu dapatkan bermanfaat buat orang banyak, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau memang ibu masih ingat tuh, gitu ya, gitu Bu. Baik, saya kira itu ya kajian hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Amin ya robbal. Nanti Mas Kamal nanti diingetin ya, kita belum selesai nih hadis. Nah iya nih, harus diabsen ya, diabsen. Kita belum selesai nih hadis yang ke-6-nya ya. Kita nanti bahas tentang masalah hati dulu yang dihubungkan dengan makanan halal dan haram itu ya. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi ya Allah. Jadikan kami semua termasuk ahlul ilmi, orang-orang yang pecinta ilmu. Berikan ilmu yang manfaat kepada kami ya Allah. Berikan pemahaman-pemahaman agamamu kepada kami ya Allah. Dan juga berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kami pahami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan kepada kami yang benar nampak benar ya Allah, dan berikan kekuatan kami untuk menjalankan kebenaran itu. Dan tunjukkan yang salah nampak salah ya Allah, dan berikan kekuatan kami untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.